circular reasoning. Shalom Bapak Ibu, pokok bahasan saya kali ini itu judulnya Bapak Ibu ya, circular reasoning. Apa itu circular reasoning? Circular reasoning itu adalah penalaran yang berputar di tempat Bapak Ibu ya. Secara logis ini berarti kesimpulan yang digunakan untuk membuktikan premis, dan premis itu digunakan untuk membuktikan kesimpulan. Itu muter-muter begitu Bapak Ibu ya. Dengan kata lain Bapak Ibu, argumennya tidak benar-benar memberikan suatu bukti baru, karena hanya mengulang isi yang sama di dalam bentuk yang berbeda. Contohnya begini Bapak Ibu, Alkitab benar, karena Alkitab menyatakan bahwa Alkitab benar, itu sebetulnya masuk akal. Tapi orang-orang pandai menyebutkan ini sebagai circular reasoning. Jadi itu adalah sirkular, Bapak Ibu. Ya. Karena pembuktian menggunakan sumber yang sama dan sumber yang sedang diuji, gitu loh, Bapak Ibu. Contoh lainnya ya, saya jujur karena saya bilang saya itu jujur. Gitu. Tidak ada bukti di luar pernyataan itu sendiri, gitu loh, Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana efek circular reasoning ini di dalam teologi dan apologetika, Bapak Ibu. Di dalam konteks teologi Kristen, circular reasoning sering dituduhkan kepada orang Kristen yang berkata bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ya. Bagaimana kamu tahu itu adalah firman Allah? Karena Alkitab menyatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat 16, berputar-putar di situ. Sekilas ini tampak berputar, Bapak Ibu. Tapi di dalam teologi reform ada penjelasan yang lebih dalam. Mengapa ini tidak sekedar kesalahan logika, ya, melainkan suatu bentuk penalaran presuppositional atau berdasarkan praanggapan. Nah, mari kita bahas Bapak Ibu. Circular reasoning di dalam perspektif iman. Ya. Para teolog seperti Cornelius Van Til dan John Frame itu menjelaskan begini Bapak Ibu. Semua sistem pengetahuan, baik itu agama, filsafat, bahkan sains, itu punya titik awal atau presupposition ya, yang tidak bisa dibuktikan dari luar sistemnya sendiri, Bapak Ibu. Di dalam Kristen awal atau di dalam dunia kekristenan, titik awal itu adalah Allah yang menyatakan diri melalui firman. Maka ketika orang Kristen berkata, Alkitab benar karena Allah berkata demikian, itu bukan sekedar argumen melingkar atau circular reasoning, Bapak Ibu. Tetapi Allah adalah sumber kebenaran mutlak, menjadi dasar bagi segala bukti dan logika. Itu prinsip, Bapak Ibu. Dengan kata lain, semua argumen pada akhirnya bersifat sirkular di tingkat paling dasar. Tapi iman Kristen itu bersandar pada sirkularitas yang sah. Karena Allah adalah sumber final dari kebenaran absolut. Itu. Contoh analoginya begini. Bayangkan kamu itu ingin membuktikan kebenaran logika, ya. Bagaimana cara membuktikannya? Kamu harus menggunakan logika itu sendiri. Dan itu juga sirkular, Bapak Ibu. Begitu pula begini, Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa membuktikan wahyu Allah tanpa menggunakan wahyu itu sendiri. Karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada Allah untuk memverifikasi firman-Nya. Itu poinnya, Bapak Ibu. Jadi kesimpulan teologisnya, Bapak Ibu ya, pandangan circular reasoning itu negatif, katanya. Argumen yang tidak menambah bukti baru dan hanya mengulang isi pernyataan, katanya. Tapi pandangan circular reasoning di dalam iman, Bapak Ibu, itu merupakan suatu pengakuan bahwa dasar iman
yaitu Allah dan firman-Nya, adalah titik awal yang tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan dengan standar di luar Allah. Gitu. Nah, pandangan presuppositional apologetics itu mengakui bahwa semua barang bukti dari praanggapan Kristen itu berangkat dari firman Allah sebagai otoritas yang tertinggi. Circular reasoning adalah argumen yang berputar. Kesimpulan sama dengan premis awalnya. Ya. Namun di dalam teologi Kristen, pembuktian kebenaran Alkitab memang harus berpusat pada Allah. Karena Allah adalah sumber dari segala kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk menguji firman-Nya. Ya. Ada dua perbandingan dasar dari dua pendekatan besar di dalam apologetika Kristen, yaitu Van Til, presuppositional apologetics, dan Geisler, evidential apologetics, yang bicara dari cara mereka itu memahami circular reasoning dan dasar dari kebenaran Alkitab. Jadi Bapak Ibu, presuppositional apologetics, tokoh utamanya adalah Cornelius Van Til, Greg Benson, dan adalah seorang lagi yaitu John Finn tadi Bapak Ibu. Sedangkan evidential apologetics, tokoh utamanya adalah Norman Geisler, Josh McDowell, dan William Lewis Craig. Ini. Nah, mendalami ini memang susah Bapak Ibu ya. Sesuatu yang bikin kepala pusing. Nah, tapi coba kita bukan dalami ya, kita bedah kulitnya saja Bapak Ibu ya. Apa itu presuppositional apologetics yang diyakini oleh Cornelius Van Til ini? Prinsip utamanya menurut dia, tidak ada netralitas di dalam berpikir. Semua orang memiliki presupposition atau praanggapan dasar yang mempengaruhi cara ia melihat dunia. Contoh Bapak Ibu, orang Kristen memulai dari Allah dan firman-Nya. Orang non-Kristen memulai dari akal manusia atau pengalaman empiris. Bedanya ini, Bapak Ibu. Karena itu Van Til mengatakan demikian. Kita tidak perlu membuktikan Alkitab dengan standar manusia, karena hanya Alkitab yang menyediakan dasar bagi logika, moralitas, dan sains itu sendiri. Dengan kata lain, kita percaya kepada Alkitab bukan karena bukti logis, tapi karena tanpa Allah dari Alkitab, tidak ada logika yang mungkin. Tuh. Tentang circular reasoning ya. Van Til itu mengakui bahwa teologi Kristen itu bersifat circular di tingkat dasar. Tetapi itu sirkularitas yang tidak terhindarkan dan sah. Karena semua sistem berpikir pada akhirnya itu harus mengacu pada otoritas tertinggi mereka sendiri. Contohnya begini Bapak Ibu. Rasionalitas itu berkata, akal saya benar-benar karena logika saya menyatakan begitu. Tetapi rasionalitas Kristen berkata, firman Allah benar karena Allah berkata begitu. Itu. Keduanya sirkular, tapi satu berpegang pada manusia yang terbatas, sedangkan yang lain berpegang pada Allah yang absolut. Itu bedanya. Jadi kesimpulan Van Til apa Bapak Ibu? Iman Kristen tidak perlu dibuktikan kepada standar manusia. Alkitab adalah standar kebenaran itu sendiri. Dan semua bukti dunia nyata hanya masuk akal bila kerangka pikirnya adalah Alkitabiah. Itu. Nah, satu yang lain yang memiliki satu pemahaman lain, yaitu Norman Geisler, itu menyatakan satu pemikiran atau pemahaman evidential apologetics. Apa itu? Prinsip utama Geisler itu begini, Bapak Ibu. Iman Kristen bersifat rasional dan dapat dibuktikan secara logis dan historis. Geisler berpendapat bahwa ada bukti objektif bahwa Allah itu ada, Yesus bangkit, dan Alkitab itu dapat dipercaya. Orang non-Kristen itu dapat diyakinkan melalui suatu argumen logis yang netral, Bapak Ibu.
metode pembuktiannya itu urutan dia begini, Bapak Ibu. Buktikan bahwa kebenaran itu absolut. Ini sudah langkah pertama, ini sudah mumet kita ya. Yang kedua, tunjukkan bahwa Allah itu ada melalui argumen kosmologis, moral, dan lain-lain. Ini orang percaya yang menguasai, Bapak Ibu. Tunjukkan bahwa mujizat itu mungkin, historis nih, ya. Tunjukkan bahwa Alkitab itu dapat dipercaya berdasarkan bukti sejarah dan arkeologis, historis juga. Tunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit, historis dan iman. Karena itu, apa yang dikatakan Yesus, termasuk Alkitab, adalah benar. Dengan cara ini, Geisler mencoba membangun jalan rasional menuju iman, Bapak Ibu. Nah, apa katanya tentang circular reasoning? Geisler menolak pendekatan Vantil karena dianggap membuktikan Alkitab dengan Alkitab sendiri itu tidak akan pernah meyakinkan orang yang tidak percaya. Ia menegaskan begini, kita harus mulai dari dasar rasional yang sama-sama bisa diterima oleh semua orang. Ya, masuk akal ya. Baru kemudian itu menunjukkan bahwa Alkitab dan iman Kristen itu masuk akal. Jadi bagi Geisler, Alkitab dibuktikan oleh bukti eksternal, bukan diasumsikan benar sejak awal. Itu. Apa ilustrasi perbandingan antara Vantil dengan Geisler ini, Bapak Ibu? Ini saya kemukakan suatu ilustrasi supaya Bapak Ibu bisa membayangkan ya, bedanya apa ya. Menurut Vantil, kamu tidak bisa berdiri di tanah tanpa ada tanah itu sendiri. Begitu juga, kamu tidak bisa memakai logika tanpa Allah dengan menopang logika itu. Tapi Geisler mengatakan begini, mari kita ukur kekokohan tanah itu dulu sebelum berdiri di atasnya. Iman harus punya dasar yang dapat diuji, ini menurut dia. Bapak Ibu, secara refleksi teologis ya. Keduanya itu saling melengkapi sebenarnya di dalam suatu konteks yang benar, Bapak Ibu ya. Presuppositional itu menegaskan otoritas Allah sebagai fondasi segala pengetahuan ya. Sedangkan evidential itu menegaskan bahwa iman Kristen itu juga rasional dan terbuka untuk diuji secara historis ya. Di dalam praktek penginjilan dan pertumbuhan iman, presuppositional itu efektif untuk mempertahankan iman dari serangan filsafat, dan evidensial juga efektif untuk memperkenalkan iman kepada orang skeptis. Akhirnya Bapak Ibu, circular reasoning di dalam iman Kristen bukan kelemahan, tapi pengakuan bahwa Allah adalah titik awal dan titik akhir dari segala kebenaran. Pendekatan presuppositional oleh Vantil memulai dari wahyu, sedangkan evidential oleh Geisler memulai dari bukti menuju wahyu. Keduanya bertemu di satu titik. Apa itu titik itu, Bapak Ibu? Kristus adalah kebenaran final. Yohanes 14 ayat 6. Amin. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu.